dari kelompok 15 akan menampilkan video pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Perkenalkan, nama saya Rina Sabir Swasti dengan NPM 222-030-6064. Saya Fatika Hayu Aryani, NPM 2210306025. Saya Felisa Oktaamarin dengan NPM 224-0306103. Selamat menyaksikan! Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif membangun konsep, hukum, atau prinsip melalui langkah-langkah ilmiah. Langkah-langkah dari pendekatan saintifik yang pertama yaitu mengamati, yang kedua menanyakan, yang ketiga mengumpulkan data atau mencoba, yang keempat menalar, dan yang kelima mengkomunikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Ibu. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh salah satu ketua kelas. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Ya, masuk semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Oke, sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai grafik fungsi kuadrat. Nah, ada tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat membuat grafik dan menganalisis perbedaan grafik dari fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, kita ingat dulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalian masih ingat apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Menentukan titik-titik dalam grafik fungsi kuadrat. Ya, kan kita sudah membahas bagaimana mencari titik-titik untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi dengan menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Nah, jadi ketika kita memiliki fungsi kuadrat, kita digambar dalam koordinat kartesius akan membentuk sebuah parabola. Parabolanya itu di sini kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat dari gambar ini yang pertama ada tali jembatan. Nanti itu berbentuk parabola yang terbuka ke atas. Kemudian ada juga contohnya pelangi. Pelangi itu merupakan bentuknya seperti parabola yang terbuka ke bawah. Di sini ada contoh grafik dari fungsi y sama dengan x kuadrat. Kalian bisa mengamati terlebih dahulu. Di situ titik puncaknya di 0,0, kemudian grafiknya berbentuk parabola yang terbuka ke atas. Silakan diamati terlebih dahulu. Baik, setelah mengamati gambar, adakah dari kalian yang ingin bertanya? Bu, izin bertanya, apakah grafiknya selalu terbuka ke atas? Oke, keren bagus ya Mbak Feli. Apakah grafiknya itu selalu terbuka ke atas? Apakah bisa terbuka ke bawah gitu ya? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Feli, saya akan memberi latihan dulu latihan kepada kalian yang bisa dikerjakan secara kelompok. Nah, untuk kelompoknya di sini sudah saya bagikan seperti yang sudah ada di layar. Nanti kalian bisa duduk sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagikan. Kemudian mengerjakan latihan soal untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Silahkan bisa duduk sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagikan. Sesuai dengan kelompoknya ya. Nah, di sini ada rangkaian soalnya. Kalian nanti mengerjakan sesuai dengan nomornya. Jadi kalau misalnya kelompok 1 mengerjakan nomor 1, kelompok 2 mengerjakan nomor 2 dan seterusnya. Nah, sebelum kalian mengerjakan rangkaian soal ini untuk gambar grafik fungsi, adakah yang masih ingat apa saja titik-titik yang harus kita cari untuk membuat grafik fungsi kuadrat? Ingat, Bu, Ya, Mbak Feli, coba sebutkan. menentukan titik potong dengan sumbu X dan Y. Ya, bagaimana cara menentukan titik potong tersebut? Ya, Bu. Memotong sumbu X jika Y sama dengan 0 dan memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Oke, selanjutnya titik apa lagi yang harus kita cari?
Saya Bu. Selanjutnya yaitu mencari titik puncak yaitu XP dan YP. XP didapatkan dari min B per 2A dan YP didapatkan dari D per min 4A. Ya, jangan lupa juga kita mencari titik bantu untuk menyempurnakan bentuk grafik. Baik, silakan kalian mengerjakan materi soal secara berkelompok. Baik, karena waktunya sudah habis, kalian bisa mengumpulkan jawaban kalian di setelah itu bisa dipresentasikan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil jawaban kalian. Oke, silakan kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil dari jawaban kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan dari hasil diskusi kami. Soalnya itu tentukan grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Yang pertama yaitu kita mencari titik potong di sumbu X dan di sumbu Y. Jadi kalau titik potong sumbu X yaitu kan Y-nya sama dengan 0. Jadi X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Itu nanti hasilnya X plus 3 sama X min 1 sama dengan 0. X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 1. Terus kalau yang titik potong sumbu Y, Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Y sama dengan 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 3. Hasilnya itu min 3. Jadi titik potong X itu titiknya 0, min 3,0 dan 1,0. Kalau titik potong sumbu Y itu min 3,0. Untuk yang selanjutnya itu kita cari titik puncaknya. Itu tadi fungsinya Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Kan itu diketahui bahwa A nya itu 1, B nya 2, C nya min 3. Terus kita cari titik puncaknya X nya itu rumusnya min B per 2A sama dengan min 2 per 2 kali 1 sama dengan min 1. Terus untuk titik puncak yang Y, B sama dengan D per min 4, D per min 4A sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A sama dengan 2 kali 2 min 4 kali 1 kali min 3 per min 4 kali 1. Nanti hasilnya itu min 16 per 4 dan nanti hasilnya min 4. Selanjutnya itu ada titik potong. Untuk X itu kita min 2 dan jadi itu X kuadrat plus 2X min 3. Jadi dia itu min 2 kuadrat plus 2 kali 2 min 3 sama dengan min 3. Dan untuk hasilnya itu min 2 min 3. Untuk X yang min 4 yaitu Y sama dengan min 4 kuadrat plus 2 kali 4 min 3 sama dengan 5. Dan hasilnya min 4 kali 5. Selanjutnya untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 2 kuadrat plus 2 kali 2 min 3 sama dengan 5. Jadi titik tentunya 2,5. Kemudian untuk Y pada X sama dengan 0, Y nya menjadi 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 3 sama dengan min 3. Sehingga didapat 0, min 3. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk simulasi hasil jawaban.
dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Lalu, jika dilihat dari diskriminan, kalau D-nya itu lebih dari 0, dia akan memotong 2 titik di sumbu X dengan titik yang berbeda. Tapi kalau dia D-nya sama dengan 0, menyinggung sumbu X di 1 titik. Oke, jadi kesimpulan yang sudah diberikan Mbak Rina tadi benar ya?